Pemirsa, meningkatnya kasus nyamuk demam berdarah denggi DBD yang terjadi di sepanjang 2024 ini telah menyebabkan 9 orang penderitanya meninggal dunia. Berdasarkan data DBD Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bali, hingga 28 April 2024 telah terjadi 4.665 kasus penderita DBD. Data hingga 28 April 2024, penderita kasus DBD sebanyak 1.387 kasus, 5 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan pada Maret terjadi sebanyak 1.659 kasus, 3 orang diantaranya meninggal dunia. Pada bulan Februari jumlah kasus DBD sebanyak 910 kasus, 1 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan pada bulan Januari terjadi sebanyak 709 kasus dengan nihil korban jiwa. Dari 9 orang penderita DBD yang meninggal dunia tersebut, 4 orang berasal dari Kota Denpasar, 2 orang dari Kabupaten Tabanan, dan 1 orang masing-masing berasal dari Kabupaten Gianyar, Bangli, dan Kelungkung. Kadiskes Provinsi Bali, Dr. Inyoman Gede Ano mengungkapkan, meningkatnya kasus DBD di Bali disebabkan karena hujan mulai tinggi, sehingga nyamuk DBD mulai banyak berkembang biak. Tercatat hingga 18 Maret 2024 sebanyak 2.131 orang telah terjangkit DBD. 1 orang di Gianyar meninggal dunia. Secara rinci, Ano mengungkapkan bahwa kasus DBD selama 4 bulan terakhir dari Januari hingga 28 April 2024 terbanyak terjadi di Kabupaten Gianyar yang jumlahnya mencapai 1.481 orang. Disusul Badung 638 orang dan Buleleng sebanyak 537 orang. Dikatakan kasus DBD yang terjadi pada periode Januari hingga April 2024 ini tergolong tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, di mana pada Januari sampai April 2023 kasus yang terjadi mencapai 3.803 kasus. Rinciannya pada Januari 2023 terjadi sebanyak 965 kasus, Februari 963 kasus, Maret 1005 kasus, dan April 870 kasus. Mengantisipasi lonjakan kasus, Ano mengatakan Dinkes Provinsi Bali telah membuat surat edaran SE kepada kabupaten kota untuk mengantisipasi langkah-langkah pencegahan DBD. Kabupaten kota juga sudah siaga untuk DB. Bahkan Puskesmas juga sudah turun untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi dan investigasi ke lapangan untuk memantau jentik apabila ada kasus DB di wilayahnya. Upaya memperkuat sistem surveillance dengue DBD dengan mendeteksi peningkatan kasus DBD dan mencegah terjadinya kejadian luar biasa KLB telah dilakukan. Upaya lain juga dilakukan dengan melakukan pemetaan wilayah desa-desa dengan angka kesakitan DBD yang tinggi dan segera melakukan intervensi upaya-upaya penanggulangan fokus dan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk di wilayah tersebut. Tak hanya itu, upaya pengendalian dengue dengan melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+ melalui gerakan satu rumah satu jumantik secara berkesinambungan terus dilakukan. Di samping meningkatkan mengaktifkan kembali kegiatan pemantauan jentik berkala PJB oleh Puskesmas untuk monitoring dan evaluasi program pengendalian vektor DBD dan memastikan kembali ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengendalian dengue termasuk PSN 3M+. Terkait terobosan BMKG yang telah menciptakan DBD berbasis iklim untuk menanggulangi dampak DBD secara cepat dan efektif, Dinkes Bali menyambut dengan baik. Menurutnya, terobosan tersebut sebagai salah satu bentuk upaya atau inovasi dalam deteksi dini atau peringatan dini terkait DBD yang erat kaitannya dengan perubahan iklim. Ketut Winata, Bali Post melaporkan.